Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kabar kalian selalu sehat dan tentunya semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan agar tidak lupa untuk menerapkan perilaku 3M di masa pandemi COVID ini. 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tuntas tentang apa itu alur produksi multimedia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan alur proses produksi multimedia. Yang kedua, siswa dapat merancang produk multimedia. Yang ketiga, siswa dapat menjalankan prosedur produksi multimedia. Semua konten tersebut apabila kita ingin membuat tentunya memiliki alur proses. Nah, alur proses inilah yang akan kita pelajari hari ini. Alur proses produksi multimedia terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, praproduksi, yang kedua, produksi, dan yang ketiga, pasca produksi. Oke, marilah kita bahas bersama-sama bagaimana alur proses produksi multimedia. Yang pertama, praproduksi. Praproduksi bisa dikatakan adalah tahapan perencanaan awal di mana sebuah konten multimedia perlu memperhatikan dan merencanakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus memiliki ide atau gagasan yang cemerlang. Ide gagasan itu tidak cukup sampai di situ saja. Ide gagasan harus kita tuangkan ke dalam bentuk naskah, kemudian storyboard. Setelah itu, apabila naskah sudah jadi, baru ada proses perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi, kita perlu mempersiapkan kru, rincian biaya, kemudian ada pemerannya, kemudian ada tempat alur, dan sebagainya. Ketika perencanaan itu sudah kita siapkan, barulah kita masuk ke tahap produksi. Jika tadi kita sudah membahas praproduksi, nah sekarang kita akan membahas proses produksi multimedia. Proses produksi multimedia merupakan proses pengambilan konten, melakukan syuting, dubbing, dan membuat program, serta melakukan uji coba konten melalui revisi konten produksi. Tahapan ini merupakan paling sulit di antara yang lainnya. Kenapa? Karena di sini membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena terkadang terkendala oleh tempat, lokasi syuting, kemudian kondisi cuaca. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebetulnya tidak cukup sampai di situ saja. Kita harus merevisi hasil karya yang sudah kita buat. Kemudian kita harus melakukan tahap uji coba sehingga hasil karya betul-betul siap untuk dipublish. Yang terakhir adalah tahap praproduksi. Nah, di tahap ini bukan berarti
tahapannya sudah selesai. Namun, hasil karya kamu sudah kamu lakukan pada saat produksi. Di sini, kita masuk ke dalam proses editing. Nah, di pasca produksi ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah composing, editing, rendering. Canvas setting merupakan tahapan menggabungkan beberapa unsur video, kemudian kita berikan efek khusus dan diolah menjadi sebuah kesatuan menggunakan aplikasi editing. Tahapan kedua yaitu editing. Tahapan editing adalah melakukan sortir, melakukan pemilihan bagian-bagian. Misalkan ada video yang perlu kita potong. Jika sudah diedit semua, kemudian masuk ke tahap yang ketiga. Di tahapan yang ketiga ini, tahapan rendering. Tahapan rendering adalah tahapan menyatukan semua unsur yang sudah kita edit menjadi satu file. Jadi, oke, mungkin itu saja materi hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, belajar, belajar. SMK Negeri 1 Sijuk, be profesional.